Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Damayanti, NIM 20304. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nervus cranialis, yaitu nervus yang mensyarafi dan menepati bagian wajah sampai bahu pada bagian manusia. Dalam pemeriksaan nervus kali ini, jika kita mendapatkan gangguan yang abnormal atau hasil yang abnormal dari pemeriksaan itu, maka kita dapat mengidentifikasikan bagian syaraf mana yang mengalami gangguan. Semoga video ini bermanfaat. Nervus yang pertama kali kita periksa adalah nervus olfactorius, yaitu bagian penciuman pada klien kita. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mencuci tangan kita terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan sarung tangan. Sebelumnya namanya mbaknya siapa? Oza. Umurnya berapa? 20 tahun. Apakah saat ini sedang pilek? Tidak. Bisa dibuka terlebih dahulu maskernya. Mbaknya ikut instruksi saya ya. Pertama, tutup hidung sebelah kanan, tarik nafas, buang. Setelah itu, tutup hidung sebelah kiri, tarik nafas, buang. Selanjutnya, pejamkan matanya, lalu tutup hidungnya yang sebelah kanan ya mbak. Saya akan mengasih bau-bau ini. Oke. Selanjutnya tutup hidung sebelah kiri. Berikutnya nervus opticus, yaitu nervus yang mensyarafi bagian penglihatan. Sebelumnya mbaknya tutup mata sebelah kanan menggunakan telapak tangan. Tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat ya. 2, 4, 5. Selanjutnya tutup mata sebelah kiri. 6, 4. Ya, pemeriksaan lapang pandang. Mbaknya boleh menutup matanya sebelah kanan. Fokuskan ke arah hidung saya. Tolong bilang benda ini sampai menghilang ya. Sekarang tutup matanya sebelah kiri ya Bu. Sudah. Berikutnya pemeriksaan nervus 346, yaitu nervus yang meliputi gerakan bola mata dan refleks pupil. Berikutnya Mbak tolong mengikuti arah gerak benda yang saya gerakkan, baik ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah. Kita mulai ya Mbak. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil. Kita coba lihat pupil sebelah kanannya mengecil, sebelah kirinya juga mengecil. Pemeriksaan yang kedua dilakukan secara indirect dengan cara menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya dan mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut apakah juga mengalami meiosis atau tidak ketika diberikan refleks cahaya. Fokus di mata sebelah kiri ikut mengecil, kemudian diberikan cahaya dari sebelah kiri, mata yang sebelah kanan juga mengecil. Kemudian kita akan memeriksa gaya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Tolong Mbak ikuti gerakan benda ini ya Mbak. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus kelima, yaitu nervus
trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi untuk otot di pengunyahan. Dalam nervus 5, bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik. Untuk pemeriksaan motorik, tolong ibu rapatkan gigi dengan kencang, kemudian meraba mulut, terjadi kontraksi otot, kemudian di daerah mukolos temporalis, di sini juga terdapat adanya kontraksi otot. Kemudian pemeriksaan untuk sensoris, kita lakukan dengan meminta pasien untuk mengidentifikasikan apakah rangsangan yang diterima di area wajah berupa rangsang benda halus atau rangsang nyeri atau benda tajam. Tolong Mbak pejamkan matanya, kemudian tolong sebutkan halus atau tajam yang mengenai wajah Mbak. Mengerti? Mengerti. Tajam. Kemudian coba buka mata dan buka mulutnya. Saya akan melakukan penekanan di daerah dagu. Normalnya untuk pemeriksaan refleks menutup mulut pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita, maka mulut akan mengatup atau menutup. Pemeriksaan berikutnya yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensorik dan juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, Mbak, tolong pejamkan matanya dengan kuat. Saya akan mencoba untuk membukanya. Kemudian tolong dibuka matanya. Kemudian angkat alis ke atas sambil mengurutkan dahi. Kemudian kita akan memperhatikan juga lipatan massa labial. Ketika simetris, maka syaraf facialisnya bagus. Kemudian tolong ibu kerucutkan mulutnya, lalu bersiul. Kemudian menggembungkan pipi, saya coba untuk menekannya. Itu adalah pemeriksaan syaraf yang ketujuh untuk bagian motoris. Sekarang untuk pemeriksaan sensoris. Ibu, ini ada 4 rasa, ada manis, pahit, dan juga asin. Nanti saya akan meletakkan beberapa rasa, tolong pada saat satu tetesan sudah menempel di lidah, bisa menunjukkan itu rasa yang mana. Saya akan meminta ibu untuk menjulurkan lidah selama pemeriksaan. Saya meminta untuk tidak memasukkan lidah sebelum pemeriksaan selesai. Setelah saya meminta untuk memasukkan, baru ibu boleh memasukkan. Oh iya benar. Iya benar. Iya benar. Pemeriksaan selanjutnya nervus plus pharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan nervus ini akan dilakukan dalam 3 hal, yaitu refleks menelan, kemudian letak ovalu dan refleks untuk muntah. Mbak, minta tolong untuk ditelan. Mbak, tolong diminum. Tolong ditelan. Mbak, tolong buka mulutnya sambil bilang Ovulanya ada di tengah. Kemudian refleks muntah. Mbak, tolong buka mulutnya. Pemeriksaan yang terakhir yaitu nervus hypoglossus. Nervus ini mengidentifikasikan pada bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pemeriksaan ini akan kita lakukan pada bagian fungsi lidah tersebut. Pemeriksaannya ada 2 gerakan. Yang pertama adalah coba dibuka mulutnya, Mbak. Lidahnya tetap di dalam, biasa.
Untuk kondisi normal, lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi pararis, maka lidah akan mengarah pada kondisi yang sehat. Jadi, misalnya mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah di bagian dalam akan mengarah ke sebelah kanan, begitu juga sebaliknya. Pemeriksaan kedua, silakan julurkan lidahnya agak memanjang. Untuk kondisi normal pada lidah tetap di tengah, namun untuk kondisi paralis maka lidah akan berada di luar. Itu akan mengikuti posisi nesing. Demikian pemeriksaan nervus cranialis untuk mengidentifikasi apakah terjadi kelainan sistem syaraf kranial pada pasien. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.